Selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya, di channel Sandi Drex. Seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara bercocok tanam sayuran di halaman rumah. Baik, untuk sore ini kita akan mulai dengan bercocok tanam. Bagaimana cara bercocok tanam cabai rawit menggunakan media tanam polybag di halaman rumah kita. Jadi sebelumnya kita sudah mempersiapkan, ada beberapa bahan yang ada di sini. Di sini kita sudah sediakan ada tanah kebun atau tanah pekarangan, kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang ini dari kotoran kambing ya. Lalu kemudian sekam bakar. Kemudian di sini ada wadah sebagai media semai kita nanti, untuk media semai. Di sini saya sudah memberikan beberapa lubang. Kemudian alat spray untuk penyiraman. Baik, kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Setelah semua bahan tadi telah tersedia, kita akan lakukan pencampuran. Kita aduk menjadi satu. Ketika bahan tadi ada 3 bahan. Dan untuk diketahui kenapa kita memilih tanah pekarangan atau tanah kebun. Biasanya tanah kebun atau tanah pekarangan itu pH-nya itu lebih stabil, sehingga memungkinkan tanaman kita akan tumbuh dengan baik. Tingkat keasamannya juga stabil, makanya kita merekomendasikan menggunakan tanah pekarangan atau tanah kebun. Lalu kemudian kita menggunakan pupuk dari kotoran kambing yang telah mengompos menjadi kompos ya. Karena di dalam kandungan pupuk kandang ini terdapat unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Di antaranya ada nitrogen, fosfor, kalium, lalu kemudian sulfur atau belerang dan kalsium, serta magnesium. Unsur hara tersebut semuanya tergolong unsur hara makro yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kita nanti. Selanjutnya, kenapa kita juga memberikan campuran sekam? Sekam bakar ini boleh sekam bakar, boleh juga sekam mentah. Fungsi daripada sekam bakar ini juga sangat banyak. Salah satunya adalah membuat tanah menjadi gembur, lalu kemudian penyerapan air menjadi lebih baik. Juga bisa menjadi anti jamur, karena biasa pada bibit tanaman itu terjadi mati akar atau busuknya akar disebabkan oleh jamur. Baik, langsung saja kita campur. Nah, cara mencampurnya di sini kita menggunakan takaran 1:1. Di sini di depan saya sudah ada yang sudah tercampur dengan takaran 1:1 ya. Kita aduk secara merata. Selanjutnya, setelah 3 bahan tadi tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam wadah ini, tempat kita melakukan persemaian nanti. Oke, kita ratakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Wadah ini saya buat dari kemasan minyak goreng ya, jergen minyak goreng. Saya belah 2. Perkiraan volume tanah yang kita isi ya kurang lebih 3 cm atau 4 cm. Selanjutnya kita langsung melakukan penyiraman di atas media semai menggunakan spray seperti ini. Oke, cukup.
Baik, langkah selanjutnya teman-teman. Jadi sini kita sudah menyediakan benih atau bibit cabai rawit. Langsung saja kita taruh ke media semai. Kita taruh di media semai. Kita atur secara jarak ya, kita atur jaraknya jadi kurang lebih 2 cm. Kita berikan jarak 2 cm setiap benih. Kita taruh satu persatu ya. Tujuan kita taruh satu persatu lalu kemudian diberi jarak agar memudahkan kita nantinya ketika sudah hendak dipindah tanamkan atau kita sudah ingin pindahkan ke media tanam setelah umur benih kita ini cukup untuk dipindah tanamkan. Kita atur jarak seperti ini. Baik, selanjutnya setelah benih kita taruh, kita tutup dia kembali dengan sedikit tanah. Benihnya juga tidak boleh terlalu dalam karena dia akan sulit untuk berkecambah ketika bibitnya terlalu dalam. Kita taruh sedang-sedang saja. Kita siram kembali. 2-3 hari ke depan bibit kita ini akan berkecambah. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyimpan semaian kita ini di tempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari langsung ya, dan persemaian kita ini harus dalam keadaan lembab. Kita bisa melakukan penyiraman di pagi dan sore hari. Oke, selanjutnya teman-teman, sekarang berapa lama bibit yang telah kita semai bisa dipindah tanamkan. Jadi kalau kita menggunakan tolok ukur usia tanam, bibit cabai rawit ini dapat kita pindahkan ke media tanam ketika umurnya kurang lebih 3-4 minggu setelah persemaian. Namun ketika kita melihat dari bentuk tanaman tersebut kurang lebih seperti ini. Ini di kebetulan bibit cabai saya yang saya sudah semai sebelumnya, ya usianya kurang lebih 4 mingguan. Dan kalau dari bentuk kita lihat dia sudah memiliki daun sejati sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa menjadikan tolak ukur ketika tanaman kita sudah memiliki daun sejati sebanyak 4, 5, 6 atau 7. Nah, bibit tersebut sudah dapat kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses memindahkan bibit cabai kita ke media tanam. Seperti apa caranya? Caranya sangat sederhana sekali. Nah, di sini saya sudah menyediakan media tanam polybag. Ukuran polybag yang saya gunakan yaitu 40 x 30. Caranya sederhana sekali. Setelah kita ambil bibit cabainya dari media semai, langsung saja kita pindahkan ke dalam polybag yang telah berisi campuran sekam bakar, tanah pekarangan, dan pupuk kandang. Kita beri lubang sedikit, kita masukkan, kita perkirakan sekitar 2 cm ya. Seperti ini, kita tutup kembali. Lalu kemudian kita kembali lakukan penyiraman. Oke teman-teman, di video ini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan persemaian bibit cabai rawit. Dan untuk video selanjutnya di sana kita akan lebih banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan setelah bibit cabai kita sudah kita pindahkan ke media tanam. Kita akan lebih jauh membahas bagaimana cara perawatannya, bagaimana pemberian pupuk, bagaimana cara penanggulangan hama,
kemudian sampai proses panen. Jadi ikuti terus video saya di Sandi Rex. Terima kasih.